Kita sambut speaker luar biasa kita yang akan memberikan insight maupun inspirational ideas buat kita semuanya. Selamat datang Koko, silakan. Wah, luar biasa ya semangatnya ya. Selamat pagi. Apa kabar? Oke, beri aplaus ya buat teman-teman semua. Ya silakan duduk ya. Tes. Oke. Wah, kalau udah semangat gini udah tinggal prospek ya Tin ya. Iya, ini agensi senior kan Yo ya. Agak-agak grogi ya sharing di agensi senior ya. Apa kabar teman-teman semua? Luar biasa. Gak usah berdiri. Duduk. Gak usah berdiri. Gak usah berdiri gak apa-apa. Pagi-pagi udah ngerjain orang ya. Maaf. Ya oke, sebelumnya saya thank you dulu buat Pak Wahidin, Kopendi sama Pak Kris ya atas kesempatannya buat kita berdua sharing di sini. Thank you banget Bapak-bapak ya, thank you ya. Boleh aplaus buat mereka dan thank you juga buat Aau mana ya? Dasar ya, dia bohongin gua teman-teman ya. Gue pikir bakal sharing di sesi biasa, nggak tahu sesi final sprint teman-teman ya. Oke, thank you ya buat Aau ya. Dan juga teman-teman leader dan One Vision yang pernah sharing di Miracle teman-teman, kita berdua ucapin terima kasih teman-teman ya. Thank you banget ya teman-teman. Karena kalau nggak ada teman-teman senior semua yang sharing di Miracle, mungkin hari ini juga kita nggak dapet skill dan nggak dapet knowledge yang bagus dari kalian. Thank you sekali lagi ya. Oke, kenalin diri dulu Latin ya. Bentar, kita kasih tahu rule dulu ya teman-teman. Hari ini kita cuman mau sharing ke teman-teman semua. Jadi kalau misalkan hari ini ada sharingnya kita mungkin bertentangan dengan apa yang diajarkan sama leadernya teman-teman. Please pakai ajaran leadernya teman-teman ya. Karena kan kita dari luar yang kita juga nggak tahu kondisi teman-teman seperti apa. Jadi teman-teman back to basic lagi ya ke agensi kalian itu aja ya. Oke. Tapi sebenarnya Tin ya, apa yang kita kuasain itu juga datangnya dari suhu-suhu di sini. Balik lagi ya. Iya kan? Iya. Ya, jadi semoga teman-teman ya tinggal ikutin aja ya leader Betul. kalian ngomongin apa ya kan. Itu yang kita dulu belajar dari teman-teman leader kalian. betul. Ya. Ini kayaknya senior semua. Ini tatapan senior semua nih yo. Ini anak Takut salah kita saya di nih sini. anak Gua bau takut kencur salah di gitu. sini. Oke ya, kita langsung aja teman-temannya. Mungkin Yohanes dulu perkenalan. Oke ya teman-teman kenalin gue lu aja lah ya kan kita seumuran ya. Izin dulu, Iya, boleh iya, pakai iya. gue lu nggak? Iya. Boleh ya. Maaf Ya, dulu. gue kelahiran Jakarta teman-teman ya. Dulu kecil tinggal di daerah Jembatan 5 gitu ya. Ada di sini orang Jembatan 5? Oh ada ya. Oh sisanya di mana nih? Di daerah sini ya, di Menteng ya. Jembatan 3. Ya, jadi gue dulu tinggal di daerah Jembatan 5 ya. Bokap gue ini seorang montir mobil teman-teman ya. Terus nyokap ibu rumah tangga gitu ya. Nah dari kecil sekolah gue itu deket teman-teman ya. Paling bukan paling ya. Jadi sekitar 3 rumah gitu ya. Jadi kalau bel sekolah itu bunyi, gue bisa dengar teman-teman. Dan di situ gue harus mulai lari. Ya kan, udah terbiasa dari dulu final sprint. Ya teman-teman ya. Lari buru-buru ya. Kadang nyaris, kadang telat ya. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Nah terus sekolah, jujur teman-teman gue sekolah biasa-biasa aja. Ya tiap tahun cuma lolos aja ya, lolos ya bahkan kalau mau ambil rapot. Di sini ada yang udah jadi orang tua? Ada ya. Gitu ya. Semoga anaknya nggak kayak gue ya. Setiap mau ambil rapot harus doa dulu teman-teman. Ya kan? Aduh semoga naik kelas, Les Yohanes ya kan? Gitu ya. Nah kayak gitu, tiap tahun kayak begitu teman-teman ya. Terus sampai lulus SMA akhirnya gue putusin untuk masuk ke Untar gitu ya. Untuk ambil teknik mesin teman-teman ya. Karena bokap gue kan bengkel mobil ya. Gitu. Nah mundur sedikit ya. Jadi di 97 bokap gua ini ekspansi teman-teman ya. Dia beli tanah untuk gedein bengkelnya. 98 Krismon ya teman-teman ya, kerusuhan gitu ya. Nggak kebayar teman-teman. Nggak kebayar, cicilan banknya akhirnya disita. Nah dari situ tuh ekonomi keluarga gua tuh turun terus. Turun. Yang tadinya oke-oke aja
tiba-tiba makin susah gitu ya. Mulailah setiap hari, hampir setiap hari mulai dengar orang tua ribut gitu ya. Gara-gara apa? Gara-gara uang sekolah nggak ada gitu ya. Uang makan nggak ada gitu. Nah di situ gue belajar bahwa ekonomi keluarga itu nggak boleh jelek gitu ya. Minimal harus cukup ya. Apa-apa, kalau mau apa, pas ada ya gitu ya. Nah jadi kayak begitu, habis itu masuk untar ya. Kok bisa malu bayar untar gitu ya. Jadi nyokap gue ini dari dulu hemat ya. Dia suka nyimpen uang gitu ya. Simpan ya, sisa uang terakhirnya lah dipakai buat masuk ke untar gitu ya. Nah di untar kuliah, gua itu termasuk anak yang rajin belajar teman-teman ya. Karena guru gua dibilang, Yohanes rajin belajar pangkal pandai, betul ya? Pangkal kaya, itu lebih benar tuh ya. Di prudensial betul ya. Rajin belajar pangkal kaya ya. Ya, jadi orang-orang gue liat teman-teman gue itu nggak rajin teman-teman. Ya gue kok dia 3,5 tahun udah mau lulus. Ya, 4 tahun udah mau lulus. Gue 6 tahun teman-teman. Ya, rajin belajar ya. Rajin belajar ya. Udah orang tua susah ya. Tambah lagi anak kayak begini gitu ya. Akhirnya lulus teman-teman ya. Lulus, masih dialis waktu itu pengennya masuk ke yang sesuai dengan jurusan teman-teman ya. Mulai lamar lah ke Astra, ke Honda dan lain-lain gitu ya. Nggak masuk teman-teman ya. Udah tau lah IPK rendah gak bakal bisa masuk kayak begituan ya. Akhirnya keterima lah, masih keterima di kontraktor teman-teman ya. Di kontraktor gajinya kecil teman-teman ya. 2010 waktu itu. Kira-kira S1 gajinya itu ya sekitar 2,3, 2,5 waktu itu teman-teman ya. Nah waktu itu gue mulai dengan 2 juta ya. Masuknya jam 8:30, pulangnya jam berapa ya kalau 5:30 masuk ya? 5:30, 5:30 ya. 5:30 ini suka korupsi ya. 8 jam ya kan, 8 jam plus 1 jam makan ya. 5:30 harusnya pulang. Di 5:30 pulang, baru buka pintu jegrek gitu ya. Mau keluar ya, ini anggaplah kalian di belakang nih ya yang kerja ya. Ada yang manggil, Yohanes gitu ya. Nengok dong, supervisor gua manggil. Iya Pak, kenapa? Gitu ya. Mau kemana? Jawabannya kemana? Mau pulang ya kan, udah jamnya pulang gitu ya. Mau pulang Pak. Dia bilang, katanya kamu coba lihat di teman-teman kamu. Udah ada yang pulang belum? Gua lihat-lihat gitu ya. Nggak ada loh. Satu pun yang pulang teman-teman ya. Gitu. Di tempat itu ya, loyalitas harga mati teman-teman ya. Dia bilang kerjaan lu udah selesai belum? Belum Pak, ya kontraktor gak pernah selesai teman-teman. Itu gak bakal pernah selesai dah. Gitu ya. Belum selesai Pak, ya udah kamu selesain dulu deh gitu ya. Kira-kira gue pulang gak teman-teman? Enggak ya, harus balik ya. Ini yang masih kerja kan harus balik. Boleh cembetut? Harus senyum, betul ya. Iya Pak gitu, duduk lagi teman-teman. Ya, tiap hari gue pulang itu jam 8 malam ya. 8:30, jam 9 tuh kayak gitu. Tiap hari teman-teman ya. Di sini ada yang masih kerja? Ada yang masih kerja? Wih udah full time semua ya. Wah udah di jalan yang tepat kalian ya. Gitu ya. Uang lembur katanya, Yohanes kamu mau uang lemburnya katanya. Di sini enak katanya. Uang lembur kamu boleh milih katanya. Apa pilihannya Pak? Bihun goreng, nasi goreng, kue tiaw satu lagi. Tapi ada syarat nih kalau mau dapat kue tiaw dari tempat kita katanya. Kamu harus lembur di atas jam 7 gitu ya. Tapi beneran teman-teman. Gue pernah lembur ya setengah 7 gak dapat apa-apa teman-teman ya. Terima kasih juga enggak. Gue bilang gila nih gue gak mau lama-lama di sini ya. Pindah teman-teman. Di IT ya. Oh Christine udah kelamaan nih nunggu nih. Enggak, kalau dengar dia cerita soal bapaknya yang tadi bangkrut teman-teman udah tuh lama teman-teman ya. Silakan lanjutin lagi. Udah terbiasa gua dikacangin. Cepetan lu cerita. Jadi, tuh HP mana tuh jadi lupa tuh. Perusahaan kedua. Oh pindah IT. Perusahaan kedua. Pindah IT ya teman-teman ya. Pindah IT gue ditawarin pindah ke IT.
Jadi apa kok? Gue ditawarin sama temen gue. Dia bilang, lu mau gak pindah ke IT? Boleh lah, gue bilang. Dia bilang gajinya gede di sini. Tadi gaji gue 2 juta di situ ya. Di sini gajinya bisa 4-an yuk katanya. Ya boleh juga, ya kan? Ya udah lu daftar lah, daftar gue teman-teman ya. Jadi apa ini ya kan? Gue tahu gaji naik gitu ya. Daftar, interview jadi sales teman-teman, ya. Jadi sales. Kalau IT jualan apa sih? Software, hardware, yang kita tahu apa sih? Laptop gitu ya. Jualan barcode teman-teman, ya kan? Kue apa kok? Barcode, barcode yang gitu ya teman-teman ya. Nggak ngerti. Ya barang yang nggak ngerti, bidangnya nggak ngerti. Yang gue ngerti apa? Gaji naik, ya kan? Gue masuk ke situ teman-teman ya. Masuk ke situ ternyata jadi sales luar biasa ya. Ada komisinya gitu ya. Ada sampingan. Di sini ada sales? Ada ya sales ya? Enggak, gue gak ada sampingan katanya. Sampingan tuh ada capnya teman-teman. Ya, ada capnya halal, ada capnya haram teman-teman. Di sana kalau capnya halal tambah 3 juta teman-teman. Ya, tapi pas gue masuk ya ternyata income-nya 4,3 juta. Lumayan ya teman-teman ya. Tambah komisi 500 ribu. Nah ini sampingan nih tinggal pilih ya. Yang capnya halal 3 juta. Kalau capnya haram berapa? Ayo tebak berapa? 8, 10, 11, 25 teman-teman. Serius. 25. 2011 itu, udah 2011. Sekarang aja masih lumayan ya. Ada yang kerja bertahun-tahun juga gak nyampe itu 25. Ini sampingan teman-teman. Ya sampingan sales baru ya kan. Kalau udah lama lebih pintar lagi ya. Kira-kira gue ambil yang mana? Wah. Jangan susun dong. Teman-teman, gue cuma ambil yang halal teman-teman ya. Percaya nggak? Pasti gak percaya kan? Pasti gak percaya deh. Karena gue percaya gini teman-teman, kalau gue gak bener nih di depan, ya ntar di belakang ada aja. Kayak gitu ya. Jadi ya gue cuma ambil yang halal doang. Ya terserah lu percaya gak percaya lah ya. Nah, terus sebelum gue mulai kenal prudensial, mungkin Christian cerita dulu lah ya. Oh lanjut ya. Gue takut dia pulang ya. Kunci masih di gue sih aman nih. Jadi mulai kenal prudensial itu sebenarnya pas di kontraktor teman-teman ya. Pas gue gaji 2 juta, gue punya temen itu seumuran. Waktu itu kita umurnya 25 tahun gitu ya. Income-nya 42 juta teman-teman. Ya, di zaman itu udah lumayan gede. Udah gede lah gitu ya. 42 juta waktu itu. Kebayang gak sih kita ketemu orang yang seumuran tapi income-nya 21 kali gitu ya. Gue liatin dari atas sampai bawah ya kan. Leader gue namanya Hendy ya. Si Hendy kaki masih napak ya kan. Kalau ngomong enggak 21 kali lebih pintar dari gue ya kan. Oh berarti ada yang salah nih kerjaan gue nih gitu ya. Akhirnya Hendy mulai jelasin lah MBO lah bla 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 gitu ya. MBO dulu jenjang karirnya 5 tahun 100 juta gitu ya. Wah Hendy udah 42 nih gitu ya. Boleh lah gitu ya. Akhirnya gue mulai join teman-teman ya. Setelah join 1 bulan kemudian pindahlah ke IT tadi gitu ya. Nah mulai jalanin tuh pelan-pelan gitu ya. Nah mungkin kita dengar Christine dulu dah cerita ya. Biar nyambung ya. Tadi kita mulai jam berapa sih? Jam 10 berapa ya tadi ya? Tadi katanya boleh sampai jam 1. Dia cerita background tuh lama banget dan gue udah terbiasa nungguin dia lama. Apalagi kalau cerita soal bapaknya yang bangkrut, terus ceritain soal lembur dapat 3 pilihan itu teman-teman ya. Gue singkat aja teman-teman ya. Kalau Yohanes itu bapaknya montir mobil, kalau gue montir motor teman-teman. Ini beneran. Jodoh ya teman-teman ya, jodoh ya. Ini beneran ya. Kalau teman-teman tadi lihat di Sunday Punch, gue bukan orang asli Jakarta, gue dari perantauan Sumatera, Palembang ya teman-teman. Ada orang Palembang nggak di sini? Sumatera, ada orang Palembang ya. Pasti tahu, nanti deh. Teman-teman gue dari lahir, kecil, besar semua di Palembang teman-teman ya. SD, SMP, SMA sampai kuliah pun di Palembang ya. Background keluarga gue bukan keluarga yang berada. Jadi keluarga gue sederhana.
sangat sederhana teman-teman ya. Bapak gue montir, mak gue ibu rumah tangga biasa, gue anak kedua dari 5 bersaudara, selisihnya satu tahun teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan betapa wow rumah gue teman-teman ya, wah ribut mulu ya. Karena selisihnya setahun terus emak gue udah kayak wah itu ya stres kalau bisa ngomong, kalau bisa stres teman-teman ya. Tapi untungnya dia masih normal teman-teman ya. Gue kebalikan dari Yohanes teman-teman ya. Kalau tadi Yohanes kuliah 6 tahun karena dia sangat rajin memberikan SPP kuliah ke Untar. Kalau gue enggak teman-teman, gue kebalikannya. Jadi gue itu dari kecil udah pengen bercita-cita ke Jakarta. Tapi karena bokap itu uangnya pas-pasan, mesti menghidupin adik-adik gue lagi. Jadi ya mau gak mau gue stay kuliah di Palembang sambil ngajar. Jadi teman-teman tahu, bimbel tahu ya, jadi guru private, dan gue ngajar sebagai guru private selama semester 2 sampai semester akhir gue selesai kuliah di Universitas Sriwijaya. Ada yang tahu nggak Unsri? Oh tahu semua, ini bagus nih. Di mana? Ayo di mana? Yang tahu ya kan? Cuma di Palembang. Ya, jadi gue bilang ke Christine, di Jakarta lebih kenal Pusri ya. Itu pupuk. Itu pupuk bukan dekat TA, dekat seberangnya dulu. Oke, balik ya teman-teman. Jadi karena gue basically itu adalah orang yang ansos teman-teman. Jadi gue sangat tidak suka bergaul sama orang-orang teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ya mukanya ya, lebih ramah muka Yohanes ya teman-teman ya. Smile gitu. Kalau gue lebih kebalikannya ya teman-teman ya. Jadi gue sangat ansos. Hopeng gue cuma 3 orang doang. Dan ketika gue mesti milih jurusan apa yang gue mesti tempuh di kuliah, gue tetap milih back office yaitu accounting teman-teman. Jadi gue nggak mau ketemu orang-orang karena memang gue kerjaannya memang mau di belakang layar teman-teman ya. Jadi guru pun itu terpaksa, kenapa? Karena untuk menyambung hidup lah teman-teman ya, untuk ngebiayain uang kuliah sendiri teman-teman. Nah karena punya mindset nggak suka pekerjaan marketing, sales, MLM, dan apalagi asuransi ya teman-teman ya, wah itu gue sangat menghindari. Begitu lulus dari kuliah di Unsri tahun 2010 gue caw ke Jakarta teman-teman. 2009 caw ke Jakarta, gue kerja di 3 company semua sebagai accounting finance teman-teman ya. Mungkin perusahaan pertama teman-teman sudah pada tahu, terkenal teman-teman ya. Wafer Tenggo tahu? Nah itu teman-teman, tapi gue bukan kerja di Tenggonya. Gue kerja di divisi yang disukai sama si Aau teman-teman ya. Yang kalau ada di Daan Mogot ada plang Bapak Jenggot. Nah apa itu? Amer, anggur merah ya. Di minuman keras teman-teman. Nah, jadi gue di divisi minuman keras sebagai accountingnya teman-teman ya. Gue kerja cuma sebentar 7 bulan karena nggak cocok dengan sistem pekerjaannya teman-teman ya. Kalau ngomong lingkungan enak banget teman-teman. Teman-temannya tuh care, teman-temannya asik-asik semua. Tapi kalau tadi dengar Yohanes ngomong, lembur di atas jam 7 itu tuh cemen bagi anak-anak OT teman-teman. Iya dong, maaf ya. Kalau lembur sambil minum berarti ya. Enggak juga woy. Lu jangan ngada-ngada lu ya. Kita lembur teman-teman ya, masuk setengah 8 pagi, lembur sampai jam setengah 3 subuh. Nah, bisa nggak begitu? Nah itu makanya nyokap gue dari Palembang nelpon. Lu berhenti aja deh daripada nanti lu tipes, sakit kuning lah, apalah segala macam, sebutin nama dia. Ya udah teman-teman gue nurut ya. Jadi gue berhenti lembur, karena kan tutup buku ya. Kalau teman-teman accounting mungkin tahu ya closing date ya setiap awal bulan seperti itu. Jadi ya udah mau nggak mau gue mesti resign. Karena takut sakit ya teman-teman ya. Gaji berapa? Di tahun 2009 gaji gue 2,5 juta. Sebenarnya gaji 2,5 juta ini lebih kecil ketimbang gaji yang gue terima di guru private di Palembang teman-teman ya. Jadi secara income lebih gede yang di Palembang sebenarnya. Karena gue ngajar private itu lumayan bayarannya teman-teman ya. Perusahaan kedua gue teman-teman juga mungkin sudah tahu nih yang senior-senior Vita Siminse tahu lah ya. Takeda perusahaan Jepang. Nah kalau di sini juga menurut gue lingkungan gajinya oke, lumayan. Dari 2,5 melesat ke 3,3 juta. Lumayan ya teman-teman ya gue ambil pasti di Sudirman. Kalau nggak salah dulu gue di Squeeze Tower deh. Ada nggak sih Squeeze Tower? Sebelah sana ya. Sana ya. Oh ya lupa. Situ ya. Nah itu gue kerja sebagai karyawan outsourcing teman-teman. Tapi lingkungannya gue nggak nyaman. Nggak bisa beradaptasi. Sehingga gue keluar. Kenapa lingkungan nggak nyaman? Karena di hari itu, disitulah gue kenal yang namanya politik kantor. Jilat-jilat bos. Terus nusuk belakang sesama staff ya teman-teman ya. Dan gue rasa kayak bukan gue banget deh di sini. Sempat berpikir mau kabur.
mau kabur, mau ninggalin company gitu kan ya. Tapi nggak bisa teman-teman, karena gue udah tanda kontrak. Kalau gue kabur pasti gak ada denda teman-teman ya. Oke, selesai 6 bulan dari Takeda gue pindah. Nah inilah the last company gue yang gue bilang gak akan pindah kemanapun. Smart Friend, teman-teman tahu Smart Friend Sinarmas. Nah ada anak Sinarmas di sini? Ada, oh ada ya. Oke, jadi gue kerja di Sinarmas, bagi gue ini the last company gue. Kalau secara lingkungan bagus, kerjanya oke, gak pernah lembur. Ya lembur palingan jam 6, jam 7 lah gitu ya. Kita nggak hitung lembur, itu bukan lembur namanya ya. Terus gajinya ya oke lah 3,5 juta. Sampai pada akhirnya gue bertemu dengan Prudential. Teman-teman, gue sama Yohanes itu pacaran sebelum kita masuk ke Prudential teman-teman. Jadi kita udah pacaran dulu terus masuk ke Prudential teman-teman ya. Gue tidak pernah mengekang, maksudnya Yohanes mau ngapain ya terserah lu lah gitu kan ya. Sampai pada akhirnya perkenalan gue dengan Prudential itu bukan karena Yohanes, walaupun Yohanes waktu itu sudah jadi agent. Jadi pada saat itu gue sama supervisor gue lagi istirahat makan siang di kantor kita di Sabang teman-teman ya. Terus dia bilang ke gue mau ke ATM dulu mau bayar-bayaran. Nah teman-teman selesai makan siang itu jam 1 loh, panas kan. Gue nunggu dia tuh lama banget di luar ATM BCA. Ketika dia kelar, dia keluar dia ngomong sorry ya kelamaan. Gue bilang lu ngapain sih di dalam? Iya abis bayar-bayaran nih. Nah dia ngomong lah bayar listrik, bayar apa sampai nyebut bayar asuransi. Nah disitulah mulai teman-teman ya. For your info, Cici ini bukan agen, dia cuma nasabah teman-teman. Di tahun 2011 sambil jalan gue bilang ke dia, ngapain lu ikut asuransi Ci? Emang kenapa? Lah asuransi kan buang hangus, ngapain lu ikut beginian? Dia bilang, siapa bilang buang hangus? Waktu itu asuransi unit link PAA, teman-teman yang saya tahu lah ya. Terus gue bilang, iya setahu saya itu buang hangus, nggak ada guna, ngapain juga, kan kantor kita sudah ada kesehatan. Nah teman-teman, dia banyak cerita soal asuransi, tapi yang mengena di gue adalah dia ngomong kayak gini, menurut gue lu kan anak rantau, seharusnya lu yang harus punya asuransi. Kenapa? Karena kalau sampai plafon kantor kita nggak cukup, lu bakal nyusahin mak bapak lu di Palembang. Teman-teman, kata-kata itu tuh kayak gue sambil jatuh sambil mikir, oh iya bener juga ya, emang plafon gue berapa ya? Nah lu cek ke HRD lah. Teman-teman singkat cerita, gue cek ke HRD memang plafon kecil banget, setahun itu cuma berapa juta doang. Ya nggak cukup lah kalau rawat inap ya teman-teman ya, rawat jalan segala macam. Nah ditambah lagi terngiang-ngiang ngomong si Cici tadi, jangan sampai nyusahin mak bapak lu di Palembang. Gue inget bokap gue masih ngidupin 3 adik gue teman-teman di Palembang. Dan dia justru mau montir motor, apa yang lo harapin dari montir motor? Penghasilan berapa sehari teman-teman? Kalau ada orang reparasi, kalau nggak ada orang gimana teman-teman? Itu yang gue pikirin. Wah berarti pas-pasan juga nih bokap nyokap gue. Gue juga bakal kirim duit ke mereka kan gaji gue teman-teman ya. Singkat cerita gue bilang oke, gue mau ambil asuransi deh. Tapi gue pastikan dulu ke Cicinya, Ci itu kalau asuransi duit gue nggak hangus kan? Oh iya ada investasinya tapi naik turun. Oh ya udahlah oke lah gak apa-apa. Gue kontak lah Yohanes teman-teman di tahun 2011 Yohanes jadi agent baru. Akhirnya singkat cerita gue masuk jadi nasabahnya Yohanes. Gak usah ceritain. Dia pasti mau ceritain proses closingnya gue. Enggak perlu. Enggak perlu. Singkat cerita aja gue jadi nasabah dia udah. Udah ya. Gue harus mengeluarkan yang waktunya, baru ini. mereka udah mau makan siang. Udah lama-lama waktunya lama nih. Udah, jadi. Cerita nggak nih teman-teman? Gak usah. Nah ya jadi kan agent baru nih teman-teman ya. Ikut training dulu dong ya, ikut training. Habis itu tiba-tiba si Christine lagi di motor dia bilang, yuk gue lagi nyari asuransi. Wih bagus gue bilang tuh Tin. Bagus ya kan. Ambil sama gue aja gue bilang. Dia bilang lu jadi agent? Iya gitu ya. Dulu kode agent gue beda teman-teman. Ya belakangnya 007 ya. Agent rahasia teman-teman. Ya kan. Gak berani ngomong kiri kanan. Tiba-tiba dibukain jalan teman-teman ya. Wah emang nih bisnis ini emang udah jalannya nih buat gue nih gitu ya. Oke gitu ya. Dia bilang ya udah lu buatin lah katanya. Berapa? 400.000. Oh iya kan dulu kecil-kecil ya preminya ya gitu ya. Oke gue bilang leader gue ya. Jadi buat ini proposal. 400, 500, 600. Bener dong ya. Masa lu buat turun ya. Lu buat naik ya kan. Nah buat 3 proposal dulu di print teman-teman ya. Itu kalau lu mau closing bawa SPAJ lah, mesti di print gitu ya.
Nah, habis itu mulailah ketemu Christine ya. Udah. Keluarin yang mana Cepetin. dulu teman-teman? Dicepetin. Oh, cepetin. Keluarin yang mana dulu teman-teman? Yang gede dulu ya. 600 ya kan. Benar ya namanya Christine tidak merokok, wanita ya kan. Ini 600 per bulan bla bla bla. Ntar dulu dia bilang. Berapa tadi? 600. Kan gue minta 400 katanya. Tenang ada di tas, gue bilang ada di tas. Tadi ya gue jelasin ya. Enggak. Dia bilang enggak, 400 ribu katanya keluarin. Gue keluarin yang gope ini cuma naikin cepetin, gue bilang. Enggak mau, 400 ribu. 400 ribu teman-teman. Mulai jelasin, lu Prudential tuh luar biasa teman-teman ya. Prudential tuh perusahaan yang sangat terbuka ya. Gitu ya, saking terbukanya itu keterangannya banyak banget ya. Ada 14-15 lembar dulu ya. Banyak banget lo kecil-kecil gitu ya. Ditanyain lu satu-satu. Ini apa nih artinya? Pertanyaan bagus, Tin. Jarang orang bisa berpikir kayak lu. Gua catat dulu ya. Catat satu. Gua dalam hati, nggak mudah ini bisnis. Pacar sendiri kayak gini. Wah gila gue bilang. Nggak closing teman-teman ya. Nggak closing. Pulang telepon leader ya. Buatin lagi di. Berapa? 400 semua gue bilang. 400 semua ya. Jelasin lagi ke dia. Beneran teman-teman. Tiga-tiganya proposal nggak ada yang cocok sama dia. Dia kan wah gila ya gue bilang. Ulang lagi. Udah pertemuan kedua nih gagal teman-teman. Ya telepon lagi dia. Jadi buatin lagi gitu ya. Buatin lagi. Udah aslinya udah setengah mati teman-teman. Udah HO-nya, waduh. Itu udah ilmu tingkat dewa. Agent baru udah dites ya. Nah ini teman-teman ya. Kadang-kadang cobaan itu datang dalam hidup kita tuh kadang di depan teman-teman. Kadang di belakang. Ya, buat agent-agent baru kalau lu dapet yang susah, tenang, nggak selamanya susah. Ya, yang nanyain gua nih ya sampai detail kayak begitu, sampai detik hari ini, cuma dia. Aman, tenang, aman. Ya. Oh iya, silakan. Awas lu ya. Nanti pas pulang ya. Oke teman-teman ya singkat cerita kan gue closing. Ini kan closing teman-teman. Ini gue klarifikasi dulu ya. Bentar. Kenapa gini teman-teman harusnya itu nggak terjadi di Yohanes ya. Harusnya pertemuan pertama langsung closing. Tapi kenapa nggak closing teman-teman ya. Harusnya Yohanes memegang prinsip know your customer teman-teman. Harusnya lu tahu dong customer lu tipikal seperti apa, karakternya apa. Oh Christine orangnya orang Melan nih, ya lu bawa data dong, lu udah siapin dulu dong pengetahuan lu dong. Karena yang gue tanya tuh ya hal-hal yang basic lah, nggak mungkin gue nanya syarat-syarat klaim apa aja segala macam, enggak teman-teman ya. Nah kalau teman-teman agent yang baru terutama ya, udah tahu nih, oh profil nasabahnya orang melankolis, ya lu bawa data teman-teman. Kalau tipe orang sanguin gimana? Ya udah lu nggak usah tahu detail-detail teman-teman, nanti dia nggak masuk sama lu gitu teman-teman ya. Jadi singkat cerita, know your customer teman-teman ya. Ini klarifikasi gua ya. Semoga teman-teman image-nya nggak macem-macem ke gua ya. Udah closing. Jangan takut yang baru teman-teman. Cuma sekali dalam hidup lu. Ya. Cuma sekali aja. Yang nasabah yang gede-gede closing nggak banyak bacot. Tanya kalau nggak percaya leader lo, ya kan? Mana yang bagus menurut saya? Yang ini kok. Ya udah, tanda tangan. Beneran teman-teman. Ya udah 1917 loh, bener-bener loh. Oke ya teman-teman lanjut ya. Jadi gue singkat cerita jadi nasabahnya Yohanes, terus juga Yohanes di bulan Maret itu Yohanes waktu itu gini teman-teman, Yohanes tuh suka nonton di 21 TA. Gue waktu itu numpang sama om gue di Puri Indah teman-teman. Jadi pas perjalanan pulang dari nonton, dia cerita ke gue teman-teman ya, Tin lu kenal gak orang Palembang namanya Hendy seumuran gue. Jadi Yohanes umur 25, gue 23 teman-teman di tahun 2011. Gue bilang, Palembang tuh gede, gak sekecil yang lu bayangin. Hendy tuh banyak. Kenapa? Dia bilang, ya Hendy ini umurnya sama kayak gue, income-nya 40-an juta sebulan. Terus gue bilang sama Yohanes, emang kerjanya apa? Kerjaannya asuransi Prudential. Oh langsung teman-teman di atas motor itu ya, di pinggir tol Kebonjeruk ya, Jalan Arjuna ya. Teman-teman tahu ya, di situ gue langsung refleks ngomong, itu mah makan uang orang. Atau enggak jilat bosnya.
Nggak ada, mesti gini teman-teman, kita realistis teman-teman ya. Dia gaji 2 juta, sedangkan ini orang 42 juta, umurnya sama. Ini orang anak daerah, ya apalagi kalau nggak makan uang orang atau nggak jilat bosnya. Udah itu doang teman-teman, itu di pikiran gue ya. Singkat cerita Yohanes bilang enggak, ini halal kerjaannya jadi agen asuransi prudensial. Ah udahlah gue bilang, gue nggak mau dengerin dia ngomong apapun tentang prudensial teman-teman. Karena baik lagi, basicnya gue punya mindset gue nggak suka kerjaan kayak gitu teman-teman. Gue nggak suka kerjaan ketemu orang nawar-nawar itu gue banget. Paling anti bener-bener teman-teman ya. Sampai pulang diturunin, dia juga tetap ngomong, Tin lu coba denger dulu dong. Enggak, gue bilang gue gak mau gue tetap mau stay di Sinarmas. Gue bilang, kan maksud gue mau baik-baik di sana gitu. Cuma Yohanes ngomong, siapa nyuruh lu resign, gak resign, lu dengerin dulu aja peluang. Ya kagak mau, gue bilang. Singkat cerita teman-teman ya, minggu depannya lagi, dia panggil leader dia, si Hendy tadi teman-teman. Datang di food court Mall Puri Indah. Gue inget banget di food court itu Hendy datang kenalan sama gue dan cerita tentang bisnis prudential seperti apa. Karena gue nggak tahu, tiba-tiba datanglah Hendy ini, gue agak bete teman-teman. Dan gue tunjukin gue nggak suka teman-teman. Jadi leader kita datang duduk depan kita, terus gue sama Yohanes, dia jelasin tentang jenjang karir. Waktu itu tahun 2011 ada agen, PUM, UM, SUM, AM, SAM. Teman-teman yang lama masih ingat ya, dia jelasin. Karena ngeliat muka gue tidak sangat tertarik gitu teman-teman ya, lihat kanan, lihat kiri, terus lihat perhatiin sebentar, terus kanan kiri, terus juga nggak ada respon, ditanya apa nggak mau gitu jawab teman-teman, dia menyudahi. Dia sudahin sampai di titik UM doang, selesai dia belakangnya nggak selesaiin sama dia teman-teman. Karena udah ngeliat respon muka gue udah bete dan udah ya bad mood teman-teman ya. Singkat cerita dia ngomong kayak gini, ya udah Tin ini singkat aja gue jelasin ke lu, tapi sebelum selesai gue mau kasih lu bukti potong pajak gue. Dia kasih bukti potong pajak teman-teman. Nah bukti potong pajak ini yang dia keluarin pertama kali punyanya si Herianto. Teman-teman tuh Heri ya, Dynamic ya. Dia keluarin, gue lupa angkanya berapa, benar-benar lupa tahun 2011 berapa. Terus Ko Johan Ci Ali yang punya Miracle, dia juga keluarin. Dia keluarin punya leader dia namanya Dedi Wijaya sama istrinya. Dan juga gue gak ngeh berapa income mereka. Nah ketika terakhir nih dia bilang ini punya gue sendiri 42 juta di tahun 2011. Terus gue tanya sama dia, ini setahun ya? Enggak, ini sebulan, dia bilang gitu. Oh kerjanya gimana kok? Kerjanya tadi yang saya cerita, dan mati gue gak nyimak teman-teman. Tapi begitu lihat mata gue lihat 40 juta langsung hijau kan. Terus teman-teman bilang, pasti langsung join, enggak. Gue gak join teman-teman. Bagi gue gini teman-teman ya, oh oke, lu kan punya income 40 juta dan memang hari ini gue cuma income 3,5 juta. Ya udah, just to know kalau kerjaan kayak lu memang bisa 40 jutaan. Ya udah itu doang. Tapi bukan untuk gue jalanin, lu aja yang jalanin, rezeki masing-masing itu tanggapan gue. Sengak gak? Sengak teman-teman ya, sombong banget ya. Tapi selesai dari itu si Hendy ngomong ke Yohanes, tolong lu ajak si Christine datang ke kantor. Dan mati gue gak mau, lu ajak aja gak mau gue. Nah teman-teman, mulailah perjuangan Yohanes mengajak gue ke kantor teman-teman ya. Gak usah ceritain juga lah, ini ya minggu pertama, Jumat pertama dia udah ingetin gue mau ke kantor gak, gue bilang enggak. Dia bilang, dia bilang gini, Tin besok ke kantor yuk, hari Sabtu ke Miracle di kantor Permata Kuningan, di Kuningan sana teman-teman. Gue alasan ngomong, gue masuk kantor, padahal setengah hari doang, bisa diatur sebenarnya sama teman gue shift-shiftan. Gue bilang gue masuk kantor, udah lolos nih. Minggu kedua, Yohanes BBM lagi, waktu itu BBM atau BBM ya. Jumat dia ngomong lagi, Tin ikut ke kantor besok yuk. Gue bilang, gak bisa. Lagi datang bulan, sakit perut banget ini. Wah gitu kan, padahal gue gak pernah sakit perut loh pas datang bulan teman-teman. Jadi bohong ya yang kedua. Yang ketiga, Yohanes ngelihat ini si Christine melemparkan tipu muslihat terus nih teman-teman ya. Jadi dia cari akal gimana cara ngajak gue. Nah karena waktu itu tahun awal-awal gue di Jakarta, gue tuh masih bucin-bucinnya nih sama dia nih teman-teman ya. Bucin banget gitu kan ya, jadi dia memakai titik lemah gue yaitu di bucinnya gue itu teman-teman ya. Jadi dia bilang, lu gak kasihan sama gue naik motor dari Pangjai. Terus kemana lagi yo? Lu ngomong apa ya? Yo lupa gue. Ya jadi kan rumah gue di Pangjai teman-teman ya. Dia nih di Puri gitu ya. Udah 2 kali ditolak ya kan. Mikir dong ya, kita mikir dong ya. Harus cari yang berbeda. Akhirnya gue dapat sebuah ide gitu ya. Gue bilang, Tin, ini Jumat ya. Tin, lu gak kasihan sama gue Tin. Gue nih dari Pangjai loh. Dari Pangjai gue harus ikut training dulu di Kuningan. Dari Kuningan gue jemput dia.
Kan hari Sabtu ya. Jemput dia di Puri ya. Dari Puri baru kita pergi ke Pluit Junction teman-teman. Kan Emporium lebih bagus, kenapa ke Pluit Junction? Mau nonton. Mau nonton. Lebih murah teman-teman ya. Oh ini kaya-kaya semua ya. Kalau nonton gak lihat tiketnya lagi. IX gitu ya. Gitu ya. Ke Pluit Junction, habis itu anterin lu lagi. Nah habis itu Christine mulai galau dia. Kasian juga nih cowok gua katanya. Ya udahlah gue ikut katanya. Akhirnya oke, dia ikut ya. Gue pesan dulu dong. Pakai sepatu ya Tin ya. Terus pakai baju yang rapi gitu ya. Oh dulu teman-teman Ejon itu bener-bener rapi banget teman-teman ya. Mungkin yang udah lama tahu ya. Gitu ya. Wah harus pakai lengan panjang. Harus pakai dasi teman-teman kayak gitu ya Jen ya. Yang rapi Tin gitu ya. Nah, habis itu dia bilang mau ngapain rapi katanya. Gue kan nemenin lu doang. Enggak nanti lu gak bisa masuk ke kantor gue bilang. Ya udahlah katanya. Akhirnya dia datang lah. Jadi intinya gue akhirnya masuk ke kantor Miracle, gue ikut Yohanes kemanapun pergi, gue ngitilin dia lah gitu teman-teman ya. Tersadarkan di kelas pertama, lah kenapa gue masuk kelas gitu kan. Belajar financial planning teman-teman, itu hati gue udah berontak, wah sialan gue kena tipu gitu kan. Tapi karena trainernya cakep, opa-opa Korea teman-teman, wah gila gue stay teman-teman lama di situ teman-teman ya. Begitu kelar selesai kelas teman-teman ya, gue bilang ke Yohanes, gue mau pulang, gue gak mau di sini. Tenang, satu lagi Tin. Nah, jadi teman-teman kelas apa tahu nggak? NBO ya, kelas NBO dikasih masuk ke sana. Teman-teman di situ gue bener-bener marah. Gue bener-bener ngomel ke Yohanes, gue bilang, lu jangan pernah paksa gue jadi agen asuransi ya, gue gak suka jadi agen asuransi ya. Siapa yang mau join? Gue bilang gitu, ke dia sama ke Handy teman-teman. Tapi respon mereka berdua, udah cengengesan teman-teman. Iya gak apa-apa, lu denger dulu aja. Teman-teman tuh muka gue tuh udah bad mood, bete gitu kan. Gue kan gak mau jadi agen, kenapa gue disuruh masuk ke kelas gitu. Gue gak mau. Sedangkan ini berdua tuh penuh dengan tipu teman-teman ya. Jadi gue berasa kayak beneran ditipu sama mereka berdua. Nah teman-teman singkat cerita gue nonton lah NBO itu. Teman-teman ada dua hal yang tadinya bikin gue itu bener-bener gak suka sama kerjaan insurance atau kerjaan marketing kayak gitu-gitu gak suka teman-teman. Tapi berbalik arah sampai suka. Teman-teman pengen tahu gak dua hal itu apa? Simple sih, simple. Speaker di depan pada ngomong kayak gini, dia ngomong kayak gini. Teman-teman hari ini yang kerja, yang buka toko, yang kuliah, pasti ada impian yang pengen dicapai. Pasti nih, ada yang pengen beli rumah, ada yang pengen beli mobil atau apapun itu. Teman-teman ketika dia ngomong pengen beli mobil, gue tuh langsung terbesit dengan masa lalu, keluarga gue teman-teman. Bokap nyokap gue sampai detik saat gue usia 23 tahun gak pernah ngerasain punya mobil. Gak pernah teman-teman. Dari mereka kecil, bukan dari gue kecil, dari mereka kecil. Jadi pada saat usia 23 tahun gue denger itu speaker ngomong, kapan ya gue punya mobil ya, sedangkan gaji gue sebulan 3,5 juta. Sampai kapan gue bisa wujudin itu? Pertanyaan yang sama dari speaker ngomong, kapan diwujudkan? Kapan? Itu doang teman-teman. Gue cuma mikir simple, kalau gaji gue 3,5 juta sebulan dikali setahun 42 juta. Waktu itu gak ada Brio, gak ada Agio, gak ada Ayla teman-teman. Xenia Avanza loh kan yang paling murah saat itu teman-teman. Waduh gede juga duitnya. Itu yang pertama, menyadarkan gue kapan bisa beli itu. Yang kedua, dia suruh gue kayak gini teman-teman. Bapak ibu yang duduk sini coba noleh ke belakang yang pakai jas-jas hitam. Dulu kan leader-leader pakai jas-jas hitam teman-teman. Itu orang-orang yang duduk di belakang, backgroundnya ada tamatan SD, SMP, SMA, bahkan ada yang gak kuliah ya teman-teman ya. Dulu kan bisa ya teman-teman, sekarang kan gak bisa ya, sekarang masih minimal SMA kuliah teman-teman ya. Mereka join 1-2 tahun di Pru bisa kebeli satu mobil atau satu rumah. Dan income mereka paling suwe nih, paling sial banget 10 juta, paling suwe. Teman-teman gue tuh ngerasa ngeliat diri gue sendiri. Gila gue kuliah mati-matian sampai cum laude, lulusnya cepat 3,5 juta sebulan. Sedangkan mereka tamatan SMP SMA 10 juta dan bisa kebeli satu rumah atau satu mobil. Gue berasa kayak, jalan gue salah ya kali ya, kenapa mereka bisa gue gak bisa ya. Itu teman-teman, dua hal itu yang bikin gue tuh langsung mikir, simple ya teman-teman, tapi itu gak tersadarkan. Mungkin ada teman-teman kalian hari ini kerja atau di luar sana yang buka usaha juga gak tersadarkan dengan pertanyaan dua simple ini teman-teman ya. Dua pertanyaan simple ini, terbalik lagi ngomongnya. Akhirnya gue keluar ngomong ke Yohanes. Ya pasti mereka ngomong, ya gimana tadi gitu kan, sampai senyum-senyum. Ya udah teman-teman, mau gak mau saya ngomong, ya udahlah gue join gitu teman-teman ya, gue join. Di tahun 2011 join part time.
Part time dulu teman-teman ya. Dan benar-benar kita berdua ini anak sistem teman-teman. Lu boleh tanya ke Ko Johan Cialing. Nggak pernah lihat Christine dan Yohanes tuh bolos dari Miracle. Senin, Sabtu pasti datang. Senin, Sabtu pasti datang. Kecuali kalau kita lagi speaker kayak gini atau nggak kita sakit atau nggak keluar kota. Nah itu doang teman-teman ya. Bahkan pindah rumah teman-teman ya. Kita memilih jangan, kan kita lihat hari ya teman-teman ya. Ci, kok jangan pilih hari yang Sabtu sama Senin ya. Itu hari keramat gua. Lu pilih hari baik yang lain pasti ada. Kita mau pindah di hari lain aja, kita pindah rumah sampai segitunya. Karena kenapa? Sabtu dan Senin adalah hari bisnisnya kita teman-teman. Jadi kita mau blok itu ya. Dan kita benar-benar full time di Pru. Kalau ngomong full time, full heart di Pru, nggak ada sumber income kita lain selain di Prudential teman-teman. Dari tahun 2011 sampai dengan hari ini teman-teman ya. Jadi nanti kita akan kasih lihat video kita berdua perjalanan kita di Prudential ke teman-teman semua. Dan di tahun 2011 kita nggak promosi UM. Di 2012 kita berdua promosi, 2012 kita jalan sebagai agen, saya jalan sendiri, Yohanes juga sendiri teman-teman. Walaupun kita pacaran, kita nggak saling lempar-lempar kiss teman-teman. Kenapa, Tin? Udah lah, nggak usah cerita lagi, panjang waktunya. 11:30 ini udah mereka mau makan siang. Sampai jam berapa sih ini? Lu bikin mereka nahan lapar, dari tadi cerita mulu lu. 1 jam dong background lo, belum kelar-kelar lo yo. Singkat cerita ya, gak usah lah yuk, udah simple, karena masih pacaran jadi gak mau gabung dulu udah gitu maksudnya teman-teman. Jadi gue berjuang sendiri ke UM gue, Yohanes berjuang sendiri ke UM-nya dia teman-teman ya. 2013 awal kita baru promosi sama-sama gitu teman-teman. Yang pacaran jangan ditiru ya, udah gabung aja kalau udah yakin ya. Masalahnya dulu Christine belum yakin sama gue ya. Jadi kita bisa loh. 2014 kita baru gabung account teman-teman. 2015 awal kita baru gabung account. Pasti SUM setelah gitu, nikah teman-teman ya, pas nikah. Oke, ini background kita dan terlalu panjang yo sampai 1 jam ya background doang ya. Nah, oke, langsung aja teman-teman ya karena kita ngomong lagi final sprint teman-teman ya. Jadi kita pengen kasih tau teman-teman semua. Kenapa teman-teman sampai detik ini harus terus bergerak walaupun tersisa 3 bulan lagi teman-teman. Karena teman-teman promosi itu, teman-teman agent atau teman-teman AAB yang mau promosi teman-teman ya. Promosi itu harga mati teman-teman. Dan enggak didapetin karena hoki doang, enggak teman-teman. Tapi karena momentum yang lu create. Kalau misalkan hari ini kita berhenti untuk bergerak menuju promosi, ya udah teman-teman lu bakal balik ke titik awal. Di mana lu tadi pengen tinggal di titik awal itu teman-teman. Kita baru kelar datengin semua tim-tim kita satu-satu teman-teman, para leader kita. Untuk segera selesaikan final sprint ini dengan baik teman-teman. Nggak boleh nyerah, nggak boleh nahan case. Semua kejar teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih ya, kalau lu nahan case, misalnya lu nggak kerja lagi teman-teman. Tahu-tahu bulan depan ada closingan big case yang bisa datang ke lu. Terus lu nggak siap, terus lu nggak punya tim teman-teman. Ya udah, kita punya satu cerita. Kita punya teman sesama angkatan kita di tahun 2012. Ini cerita real teman-teman ya. 2012 gue sama Yohanes sama-sama jadi agent. Kita mau kejar promosi UM. Leader gue si Hendy tuh punya 1 calon yang juga sama-sama kayak kita. Jadi Hendy tuh hebat waktu itu teman-teman. Dia punya 4 calon UM. Dia, gue Yohanes, satu lagi ada cewek, satu lagi juga cewek. Nah teman-teman orang ini anggap kita ngomong A teman-teman ya. Si A ini udah dibilang sama Hendy, di bulan udah Oktober September lu rekrut ya. Tapi API-nya masih di bawah 100 juta. Masih sekitar berapa yuk? Waktu itu sekitar di bulan 6-an ya teman-teman ya. Jadi gua, Christine, si A ini, gua, Christine, sama si B, ya ini kan gua bertiga ya. Apinya udah di atas 100 teman-teman. Ya. Nah si A ini apinya masih 22-an gitu kan. Kita bertiga udah mulai rekrut. Mulai rekrut gitu ya, udah mau siapin pasukan. Masuklah di bulan 10, api kita udah mulai naik gitu ya. Tiba-tiba si A ini yang tadinya apinya cuma 22 juta, big cash teman-teman. Minggu, gue lupa minggu pertama, minggu kedua gitu dia big cash. Selang 2 minggu lagi big cash lagi teman-teman. Jadi yang tadinya apinya jauh dari gua orang, tiba-tiba langsung 220 lebih gitu. Nah di Oktober akhir kayaknya. Oktober akhir
baru kelabakan nyari agent teman-teman. Kan gak dipersiapin. Dia gak Rekrut. percaya bahwa diri dia itu bisa promosi teman-teman. Baru dia cari gitu kan. Dan kan AJI kan punya proses ya. Bisa sebulanan gitu, agent juga langsung jalan. Ditambah lagi zaman dulu satu NAA-nya itu ini 30 30 juta. juta API teman-teman. Sekarang kan 6 juta API ya, cukup Satu ya case, bisa ya. promosi ya. Harus ada 4 dan 30 teman-teman. Ah itu gak kekejar teman-teman. Jadi akhirnya tahun itu dia nggak promosi. Itulah Sayang teman-teman yang banget. tadi kita ngomong momentum. Jadi lu jangan berhenti teman-teman. Lu lakuin aja porsinya lu apa teman-teman ya. Ya contoh sampai dengan detik kita sudah semua promosi, dia pun gagal promosi sampai setahun 2 tahun kemudian baru promosi teman-teman. Itu ruginya ada berapa banyak teman-teman ya. Jadi ingat pesan kita jangan berhenti teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman lihat teman-teman seangkatan kalian tuh naik ke panggung promosi dan kalian cuma ada di bawah untuk tepuk tangan doang teman-teman. Jadilah orang yang berikutnya naik ke atas teman-teman. Oke, next. Oke ya, kenapa sih kita perlu promosi menjadi AB? Mau tahu dong di sini yang masih agent siapa? Masih agent? Oke, masih agent ya? Oke nggak apa-apa ya. Teman-teman kita perlu promosi jadi AAB. Kenapa teman-teman? Kita lihat deh ya. Teman-teman ini ada pebisnis, ada penjual atau pedagang ya. Apa bedanya? Apa bedanya pedagang sama pebisnis teman-teman? Ah itu mah bisa-bisaan lu aja ngomong ya. Enggak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau kita sebagai pedagang atau penjual ya kerjaan kita jualan. Jualan. Ya kan? Di Prudential kita mulai semua sebagai seorang agent ya sebagai penjual. Ya ini adalah basicnya ya. Kita perlu ngerti dulu. Tapi teman-teman di sini diajak join ke Prudential bukan sebagai penjual, bukan sebagai penjual asuransi. Teman-teman menjadi pebisnis ya. Teman-teman punya jaringan distribusi. Kita lihat Starbucks ya. Dari setiap kopi yang teman-teman minum di Starbucks, pemiliknya dapat duit nggak? Dapat duit. Dia tahu nggak lu orang minum? Nggak tahu. Pernah ngelayanin lu? Nggak tahu. Tapi duit masuk teman-teman. Duitnya masuk. Ya makanya dia terus buka cabang. Ya Gojek kita lihat ya. Partnernya banyak banget ya. Berapa sih ya yang jadi partner Gojek ya? Ratusan ribu sampai jutaan ya. Gitu ya banyak banget ya gitu ya. Setiap transaksi dia dapat uang loh. Karena dia berpartner. Sama teman-teman, di posisi AAB teman-teman mulai bisa berpartner. Jadi kalau di posisi agent saat ini kan teman-teman punya 2 sumber income. 3 sorry ya. Yang pertama komisi. Yang kedua bonus. Terus kan ada ini ya. Ada agent get agent ya. Teman-teman tahu ya. Nah enak banget ditambahin lagi sama Prudential. Agent get agent. Ya, jadi saat teman-teman promosi menjadi seorang AAB, teman-teman baru menjadi seorang pebisnis. Ya kan, teman-teman bisa punya tim, ya kan. Kalau tim kalian itu sejahtera, kalian ikut sejahtera. Ya. Jadi prinsipnya adalah kita membangun orang, ya, supaya dia makin sukses, teman-teman juga bakal ikut sukses. Ya. Contoh teman-teman, teman-teman suka makan bakmi? Ada yang suka ya? Bakmi yang paling enak tuh apa sih? Bakmi apa? Bakmi Ji yang paling enak ya. Ada lagi yang lain? Bakmi Boy. Bakmi apa? Siapalah ya bakminya ya, nggak gitu terkenal. Ya nggak gitu terkenal ya. Tidak buka cabang di mana-mana. Bakmi apa? Cabang. Aloy. Ya. Bakmi enak banget ya. Si bapaknya tuh ngaduk bakmi nggak pernah berhenti ya dari pagi sampai malam gitu ya. Teman-teman enak banget tuh bakmi. Kira-kira yang punya lebih kaya nggak dibanding bakmi GM? Mungkin bakmi GM bukan bakmi yang paling enak, ya kan? Tapi kita semua tahu kalau dibandingin tuh bakmi yang kita biasa makan sama bakmi GM, kayaan yang punya bakmi GM. Kenapa? Kenapa teman-teman? Jaringan, betul. Walaupun bakminya nggak paling enak, jaringannya paling banyak dan stabil secara rasa gitu ya. Baru bisa dia
berkembang pesat. Itu yang kita bangun teman-teman. Untuk bisa punya seperti itu pastinya di posisi agent teman-teman harus bisa jualan dulu ya. Harus bisa jualan dengan benar gitu ya. Jangan asal-asalan, tidak dengan benar. Supaya nanti teman-teman promosi menjadi seorang AB, tinggal duplikasi aja. Begini loh cara buat toko bakmi gitu ya. Begini loh cara jualan asuransi. Kayak gitu teman-teman. Oke, teman-teman kita udah masuk sampai ke strategi yang kita mesti lakukan di Oktober sampai dengan Desember 2025 ya teman-teman ya. Boleh tahu nggak yang teman-teman AAB siapa aja di sini? Boleh tahu teman AAB? Oke. Kita next. Oke, teman-teman. Jadi ini yang kita ngomong ke tim kita, teman-teman ya. Jadi bahan ini yang bahan final sprint yang kita selalu ngomong ke tim. Pertama, teman-teman lagi final sprint seperti ini, mungkin teman-teman ada mau ngejar promosi atau mau ngejar klub, teman-teman ya, Star Club atau Double Star Club atau PCC atau ke apa perjalanan agency, teman-teman ya. Gue selalu ngomong ke tim kita, kita kan punya fasilitas. Kalau lu main medsos, lu kan punya fasilitas gratis dari Instagram sama WA. Kenapa lu nggak manfaatkan itu? Karena 24 jam ini iklan berjalan loh. Bahkan ketika lu tidur sekalipun, lu ngepost sekali gitu kan teman-teman. Orang bisa ngelihat postingan lu. Kan kita nggak pernah tahu ya teman-teman, orang tiba-tiba bisa kesambet, terus tiba-tiba pengen beli asuransi. Begitu lihat postingan lu, dia langsung ngeklik. Terus ngontek lu, kan kita nggak pernah tahu teman-teman. Daripada lu nggak ngepost sama sekali, nggak ngiklanin sama sekali, orang mana tahu lu punya asuransi teman-teman, lu jualan asuransi. Nangkep nggak teman-teman ya? 3 konsep teman-teman, ingat ya prinsipnya presence ya, aktif di IG dan WA status teman-teman. Kita kasih iklan berjalan, toh kita nggak bayar teman-teman, itu kan medsos punya kita teman-teman. WA juga WA pribadi kita ya. Terus yang kedua, kasihlah bukti testimoni klaim ya, testimoni klaim atau aktivitas asuransi. Jadi orang itu bakal masuk sama orang yang memang lu memang di sana gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan lu jualan kue bulan lah, jualan nasi uduk lah, jualan asuransi lah gitu ya. Kebanyakan nge-posting jualan-jualan makanannya daripada jualan asuransinya. Ya udah orang punya mindset, lu gak serius di asuransi. Jadi gue gak mau sama lu. Banyak teman-teman yang begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman tolong teman-teman ya kasih bukti. Kalau lu memang beraktivitas di dunia asuransi ya. Kalau lagi training kayak gini teman-teman. Kasih bukti, gue lagi final sprint nih di kantor gue di One Vision nih. Sudirman kayak gitu. Boleh teman-teman ya. Biar orang tahu, serius ya dia di Prudential. Jadi kalau bisa ada apa-apa ingatnya sama lu teman-teman ya. Yang ketiga positif teman-teman. Jadi lu mesti menyebarkan hal-hal yang positif. Jangan maki-maki orang. Jangan ngumpat-ngumpat atau lagi galau-galau di IG story atau enggak di WA status. Kenapa teman-teman? Karena calon nasabah kita, calon agent kita bisa ngelihat nanti gue bakal digituin juga. Jadi objeknya dijelek-jelekin sama si Christine atau sama si Yohanes. Nangkep nggak teman-teman? Jangan mau seperti itu ya. Teman-teman pakai prinsip 3P ini ya. Presence, proof sama positif teman-teman. Lu mesti lakukan sekarang di Oktober sampai dengan Desember teman-teman ya. Tips dari kita. Ketika teman-teman ngepost iklan gitu teman-teman yang ibaratnya kayak konten tentang sakit kritis lah, tentang produk heritage lah, tentang apapun PSP segala macam. Teman-teman boleh nggak jangan langsung bertubi-tubi ngepostnya dalam sehari ada 7-8 iklan itu jangan teman-teman ya. Too much orang males baca teman-teman ya. Jadi mungkin 1 atau 2 silakan teman-teman ya. Supaya apa? Supaya nggak kelihatan kalian jual semua dia nih ya. Terlalu rame gitu teman-teman ya. Takutnya orang males buka IG kalian ya. Ini yang pertama personal branding ya. Jadi kita lakukan personal branding dari sekarang ya. Yang kedua teman-teman review polis teman-teman. Review polis ini nggak perlu khawatir teman-teman. Kalau hari ini teman-teman ketemu orang-orang yang sudah punya polis, jangan langsung jiper. Bahkan ada orang begini, dia udah punya agent sendiri. Gak usah takut teman-teman. Teman-teman gue barusan rekrut orang di Pontianak dokter. Cici kandungnya tuh agent sekuis teman-teman. Top AAJI sekuis waktu itu teman-teman ya. Jadi gue tetap rekrut jadi agent kita berdua sekarang teman-teman. Jadi ya pantang menyerah aja teman-teman ya. Cepet-cepetan aja. Bahkan di timnya kita, di grupnya kita teman-teman ada AAB kita yang mama kandungnya agent AIA teman-teman. Gila nggak teman-teman? Kalau misalkan orang, aduh kita nggak usah lah dia mamanya udah agent AIA pasti anaknya direkrut juga. Enggak, belum tentu teman-teman. Lu maju dulu. Bahkan teman-teman kita, nasabah-nasabah tim kita, teman-teman kebanyakan udah punya agen teman-teman. Ya udah selama kita nggak melakukan praktek twisting, nggak suruh orang tutup polis, ya udah lu prospek aja, lu review aja. Ada yang kurang lu tambahin teman-teman. Teman-teman lakukan itu, sehari masih ketemu 3-5 orang teman-teman. Campur mau online boleh, offline boleh teman-teman ya. Tawarkan servicing agent karena banyak banget sampai hari ini
polis-polis di Indonesia itu banyak yang yatim piatu, yang orphan teman-teman ya. Jadi teman-teman begitu pindah servicing, nah teman-teman bisa jualan lagi ya teman-teman ya. Dan biasanya orang yang punya asuransi itu lebih cepat, lebih mudah, lebih gampang diomongin untuk beli lagi teman-teman. Itu biasanya seperti itu ya. Kita punya nasabah yang udah punya satu koper ya yuk. Satu koper polis, dua koper polis teman-teman, tapi closing lagi sama kita teman-teman ya. Banyak teman-teman ya, banyak yang kita bisa tempuh ya. Berikutnya yang ketiga, nah teman-teman ya, ini simple teman-teman, tapi percaya teman-teman ya, bukan berarti oh kita nggak boleh jualan yang kayak PWM ya, atau kartu ya, maksudnya kartu kesehatan PWM kan lebih murah gitu. Enggak juga teman-teman, kalau misalnya ada lu ambil, tapi sekarang ini penting banget bagi kita untuk bikin ancar-ancar list nama. Siapa aja yang kira-kira lu akan datengin dan lu akan prospekin. Ancar-ancar itu, teman-teman tahu nggak pengertian ancar-ancar? Ancar-ancar itu kayak kira-kira lah lu bisa closing di angka berapa sih dengan profil lu sekarang ini teman-teman ya. Jadi gua sama tim gue selalu bikin ancar-ancar nih, udah menjelang final sprint kita bikin ancar-ancar yuk, kurangnya gope misalkan. Yaudah ancar-ancar siapa aja, nanti gue kasih lihat chatnya teman-teman ya. Terus peluang big case dari mana? Dari PAS, ProFuture, PCB, Prucera, PSP teman-teman. Teman-teman gini ya, mungkin ada beberapa sebagian agent ngomong Prucera nggak cuan gitu kan ya, PSP juga sama nggak cuan. Tapi jangan salah loh teman-teman, PSP sama Prucera ini punya market tersendiri loh teman-teman ya. Orang-orang yang konservatif, orang-orang yang nggak main saham, mereka suka loh sama Prucera sama PSP. Teman-teman boleh nggak, jangan langsung berasumsi PSP dan Prucera bocuan. Iya, mungkin itu kan pandangan lu ya, belum tentu sama dengan orang lain yang berbeda teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap punya kepercayaan diri untuk kasih tahu, kita udah Prucera loh. Karena sekarang ini teman-teman kemarin tim gue ngomong, aduh gue bingung mau siapa lagi. Gue bilang coba lihat nasabah lu punya anak bayi, punya anak kecil. Dia udah punya kartu Tin. Prucera masih ada bisa ditawarin loh. Teman-teman kemarin kita bahas closing Prucera juga teman-teman. Jadi teman-teman Prucera tuh punya market sendiri karena dia akan cair uang kuliah buat anak ini teman-teman. Dan teman-teman bahkan ketika orang ini pada ujungnya nggak ambil Prucera, lu bisa masuk omongan dari Prucera dulu teman-teman. Lu mau siapin buat anak lu kuliah nggak? Lumayan loh Prucera segala macam. Kalau dia nggak tertarik, lu bisa kasih lempar produk lain kayak Heritage dan yang lain teman-teman ya. Jadi lu jangan mati akal teman-teman ya. Nah terakhir teman-teman, penting ya teman-teman ya untuk perluas pertemanan kita teman-teman. Kalau hari ini teman-teman berasa oke gue ansos, boleh nggak teman-teman belajar untuk sosialisasi. Ya lu masuk ke klub masak, lu masuk ke klub padel, belajar dulu padel teman-teman atau badminton atau apapun teman-teman. Perluas sosialisasi lu teman-teman. Karena di kantor kita di Miracle teman-teman, mungkin pernah sharing di sini Lisa Gotanti pernah nggak ya? Pernah nggak Lisa Gotanti? Nggak, belum ya? Pernah ya kok ya? Lisa itu di Miracle ada namanya Lisa. Lisa itu anak seorang penjual susu kacang. Sekolah di SD, SMP, SMA yang gak ternama teman-teman. Lingkungannya middle low teman-teman. Tapi sampai punya klien Andri Wongso, tahu gak Andri Wongso? Gila loh teman-teman. Susu kacang yang dijual itu canvassing teman-teman ke pasar-pasar nitip gitu ya. Kalau ngomong kita ngeliat, kalau datang nih jadi agent gitu teman-teman, agent tim lain teman-teman. Ngeliatnya tampangnya lusuh, kayak gak ada masa depan gitu teman-teman. Tapi karena dia punya, dulu sekarang enggak. Dia punya kemauan yang kuat teman-teman, dia perluas loh, dia mau loh lewatin zona nyaman, dia perluas pertemanan, dia gabung ke klub ibu-ibu, bapak-bapak yang hobi olahraga teman-teman. Ketemu Andrew Wongso di situ dan dia prospek dan closing teman-teman. Itu perluas teman-teman kita sosialisasinya teman-teman ya. Karena kita nggak mungkin ngomong, iya lu mesti sesuaikan dengan gua, karakter gua beginilah, ya hormatin gua, nggak bisa kayak gitu teman-teman di Pru ya teman-teman ya. Oke next, nah silakan Yohanes. Oke ya, jadi teman-teman promosi itu ada polanya teman-teman. Ya, ya, jadi hari ini kita belajar matematika lagi ya teman-teman ya. Oke ya, jadi hope gitu ya. Gue yakin ya buat teman-teman yang udah achieve, udah enak ya. Yang udah on track juga tenang-tenang aja, tinggal maintain aja. Nah yang belum on track nih, gitu ya. Ada sebagian yang udah hilang harapan. Dan berpikir bahwa tahun depan akan lebih baik. Ya, dia denger lagu Cina lagi ya. Hari esok akan lebih baik. Gitu ya. Teman-teman percayalah ya, tahun depan tidak akan lebih baik. Teman-teman, gue punya agent ya.
setiap tahun ngomongnya begini, gue janji tahun depan gue pasti kejar. Ya kan? Tahun depannya dia kejar teman-teman. Ya setengah, 1 semester doang, 1 semester. Di tengah-tengah kayak begini nih lihatnya. Kayaknya gak sesuai. Ketemu lagi sama gue. Ya, tahun depan gue pasti kejar kok. Ya, udah ngomongin semuanya nggak bisa juga ya tahun depan lagi. Tahun depan demi tahun depan nggak pernah datang. Kenapa teman-teman? Karena setiap tahun depan dia bilang tahun depan lagi. Ya, tahun depannya nggak pernah datang. Ya, teman-teman kalau lu mau kejar itu tahun ini, jangan tahun depan. Tapi gimana? Kan gue biasa ngitung-ngitung nih. Teman-teman, lihat garis yang warnanya orange, yang lurus, namanya apa? Linear. Linear ya. Kebanyakan dari kita berpikir secara linear. Contoh ya, gua hari ini di bulan, contoh di bulan Oktober deh, Oktober ya. Api gua 90 juta ya, udah gua kumpulin tuh. Dari Januari sampai September 90 juta. Ya, kira-kira kalau gue lanjutin lagi tahun ini berapa? Gue bisa berapa? Apinya? 120. Iya kan? Kan begitu cara kita berpikir kan? Ya kan? Dibagi 9 bulan api lu, ya kan? Kira-kira ya udah dikali aja 3. Nah, lu tambahin tuh. Itu nyampe nggak? Kalau nggak nyampe kayak tahun depan lebih baik. Teman-teman, garis itu bukan linear doang. Lihat yang biru ya teman-teman ya. Namanya apa? Eksponensial. Jadi hidup kita nggak selalu linear teman-teman. Ada eksponensial. Ada harapan buat teman-teman semua. Untuk bisa merubah itu di tahun ini. Ya kan? Titiknya kapan? Hari ini. Titiknya di hari ini. Kalau teman-teman pengen dalam kehidupan kalian di tahun ini rasain eksponensial, teman-teman nggak boleh lagi melakukan hal yang sama di 9 bulan ke belakang. 3 bulan. Iya, sisa 3 bulan. Ya 9 bulan ke belakang maksudnya sampai Januari. Ya, teman-teman kalau lakuin itu semua, ya percaya bener lu orang bakal linear. Hitungan lu nggak salah. Ya, tapi kalau teman-teman mau berubah, ya percayalah eksponensial itu ada. Apa sih yang harus gue lakukan supaya hal ini terjadi? Terus berikutnya, ada nggak buktinya? Nanti gue kasih contoh teman-teman. Bukti real ya. Supaya eksponensial pertama teman-teman, ini yang dilakuin. Ya, teman-teman suka disuruh buat ya, Project 100 gitu ya. Ada nggak sih di sini? Project ada ya? Pipeline begitu ya. Ancer-ancer bahasanya Kristin, ancer-ancer. Ya. Buat teman-teman, ya. Terus taruh di sampingnya prediksi apinya berapa. Contoh ya, ya kita mesti realistis ya. Contoh misalnya teman gue nih, gajinya 20 juta, ya kan. Kira-kira maksimal dia bisa ngambil berapa sih? 2 juta mungkin ya, atau 3 juta, itu udah maksimal. Ya, jangan lu tulis teman gue 20 juta, ngambil 10 juta per bulan, nah gila itu. Ya kan? Gak masuk akal ya. Teman-teman buat prediksi apinya. Nah dari project 100 kalian coba ditambahin semua apinya nyampe enggak? Dan harus dikali 3. Kenapa? Kan lo orang kita bukan dewa ya teman-teman ya. Setiap ketemu orang ya kan closing. Ketemu orang closing gitu ya. Kan gak kayak gitu ya, ada probabilitas. Betul ya? Anggaplah 3:1. Ya. Teman-teman, apinya harus nyampe 3 kali lipat dari target yang teman-teman mau capai. Ya, entah itu promosi, ya, atau teman-teman mau capai Star Club, PCC gitu ya. Nah, terus berikutnya teman-teman, 1 hari minimal ketemu 3 orang. Ya, tapi kok macet gitu ya. Tapi kan nggak semua orang mau ketemu gua gitu ya. Sama gak sih? Sama ya? Sama ya, bener ya, masih sama ya. Tapi percayalah teman-teman, hari ini kalau misalkan kita datang ke sebuah dealer mobil, ya kan. Misalkan teman-teman mau beli mobil ya, contoh harga 500 juta. Ya, duitnya ada 300 juta gitu ya. Gue bayar 300 juta, 200 jutanya pakai alasan, bisa gak? Bisnis lagi sepi,
200 jutanya pakai alasan, boleh nggak? Nggak ada orang mau ketemu gua. Gitu. Alasan kita nggak laku teman-teman. Masalahnya. Alasan itu nggak laku. Kita harus berpikir gimana caranya orang mau ketemu gua. Sehari ketemu 3. Emang harus selalu prospek gitu ya? Enggak selalu, minimal lu ketemu dulu. Ya habis lu ketemu ngobrol-ngobrol kan, ya ada lah ide lu ya kan, gitu ya. Atau misalkan di pertemuan berikutnya lu udah bisa prospek. Atau lu bisa rekrut, kayak gitu. Pastikan lu ketemu orang. Jangan mikir, aduh ntar gua kalau keluar rumah harus keluar duit ya. Keluar parkir, keluar makan gitu ya. Teman-teman, duit kecil nggak pernah keluar, duit gede nggak bakal pernah masuk teman-teman. Itu kan kos, ya udah keluar aja gitu. Kalau takut kena parkir ya udah lu parkir, parkir di ini aja lah yang flat gitu ya. Atau kalau makan dulu pas agent ya gue makan kadang di warteg dulu makan, ya baru ketemu orang di mall. Itu bisa aja teman-teman. Ya yang penting lu mau dulu gitu ya. Ingat sehari ketemu 3. Yang terakhir konsultasi sama leader. Kalau teman-teman pengen banget dapetin apa yang kalian pengen gitu ya. Konsultasi sama leader kalian, tanya terus sama dia. Gue harus ngapain lagi, Dan teman-teman tolong ya jangan jadi agent pebulu tangkis ya. Leadernya kasih masukan, enggak gue gak cocok nih. Ya kan? Kasih lagi masukan, gue bukan gitu bro. Ya. Ada aja loh gitu ya. Teman-teman kalau dikasih masukan, lakuin dulu. Mungkin belum tentu cocok ya, tapi lakuin dulu. Setelah lu lakuin baru lu bisa review. Apakah ini cocok gak caranya buat gua. Kayak begitu. Jangan cuma dipikirin. Ya percayalah, semua yang lu pikirin belum tentu terjadi. Gitu ya. Sering kan mau prospek orang mikirnya serem-serem. Pernah ya? Tahu-tahu, oh gitu doang mau dia nih. Gitu, ya kan? Gitu loh. Nggak selalu yang kita pikirin beneran terjadi kok teman-teman. Ya. Nah, gue mau kasih lihat contoh realnya. Nah, biar Christine yang cerita. Oke, teman-teman. Jadi ini bukti nyata di tim kita sendiri, teman-teman ya. Jadi ini teman-teman leader, ini posisinya Dewi Sartika sama Shirley ini adalah sekarang ya udah AB, teman-teman ya. Jadi di tahun 2023 per 1 Desember dapat report production dari pusat, Dewi Sartika itu 626 juta. Ini AAB. Pas itu AAB ya. Shirley 558 juta. Teman-teman, kalau di saat itu kalian menghadapi hal yang sama seperti ini teman-teman ya. Lu jadi Dewi S sama si Shirley, apa yang lu lakuin? Lu tetap maju ngejar promosi AB lu atau lu milih mundur teman-teman? Karena kenapa? Si Dewi masih kurang 274 juta dalam 1 bulan, Shirley masih kurang 342 juta dalam 1 bulan, dalam 30 hari. Teman-teman mereka berdua ini tidak pernah, Dewi pernah start club di tahun zaman jadi agent tahun 2017, ini tahun 2023 ya teman-teman ya. Dan dia vakum dan baru comeback ke Prus setelah melahirkan teman-teman ya. Dia di kota Padang Sidempuan di Sumatera Utara, cukup jauh teman-teman ya. Dengan kondisi di kota terpencil dia masih kurang 274 dan baru comeback ke Prudential. Shirley ini tidak pernah start club, jadi bukan penjual kayak Kopendi Wongso yang hebat gitu kan, enggak. Dia benar-benar sangat-sangat biasa banget ya. Dewi S ini background seorang desain interior, Shirley ini pramugari teman-teman ya. Jadi teman-teman dalam waktu 30 hari sebenarnya mereka bisa gak sih bilang, oh gue mundur aja deh. Karena kayak 342 coy, 274 dari mana. Dan for info teman-teman, walaupun mereka AB, mereka bukan gak punya tim ya, tapi semua timnya udah pada libur semua teman-teman. Agennya udah gak ada lagi teman-teman, pada libur gitu ya. Karena udah menjelang Desember ya, ber gitu teman-teman ya. Dewi punya satu agent ya kan, udah achieve AAB-nya. Udah achieve AAB. Udah libur teman-teman. Ya. Nah lo orang kalau mau liburnya cepet, yang agent-agent achieve-nya duluan. Ya, ya kalau Shirley gak ada. Benar-benar nggak ada. Oke, jadi benar Shirley itu gak ada. Jadi teman-teman ya, bayangkan hari itu 1 Desember 2025 dan masih kurang 274 sama 342. Gue bilang ke mereka berdua, lu masih mau promosi AB? Karena basic gini teman-teman, gue gak mau nge-push tim gue sendiri teman-teman. Karena bagi gue ya kalau memang itu kemauan lu ya lakukan, gue dukung, gue support. Tapi kalau bukan itu kemauan lu, ya udah gak usah.
Karena gue juga tetap, ini gini teman-teman, lu milih apapun mau nggak ngejar atau ngejar, gue tetap di samping lu, mau support langkah apapun yang lu ambil. Itu teman-teman kalau prinsip gue teman-teman ya. Dan mereka berdua ngomong, gue masih mau ngejar. Gue agak shock teman-teman ya, terutama sama Dewi teman-teman. Kenapa? Dia tinggal di kota terpencil di Padang Sedempuan dan dia tuh baru melahirkan teman-teman, baru berapa bulan anaknya, baru 8 bulan. 8 bulan teman-teman. Dia ngomong sama suaminya, gue mau kejar AB gue. Tolong anak kita lu yang pegang dulu. Lagi ASI teman-teman, kemarin dia cerita sama tim kita juga, lu bayangkan di luar, di Medan, akhirnya dia ke Medan, dia masih pompa ASI, dan dibuang, pompa ASI dibuang teman-teman. Lu bayangin loh seorang ibu. Karena gue bilang, I feel you Mei, gue pernah seperti namanya Mei ya, gue panggil Mei. Jadi teman-teman sampai segitunya bayar harga untuk promosi AB teman-teman ya. Ini teman-teman ya, gue kasih lihat chat-chat waktu itu sama Mei. Jadi waktu itu di Desember awal gue sama Yohanes sudah trip ke Jawa teman-teman. Di 12 Desember gue sempet trip ke Jawa dan gue ke gereja ayam namanya. Nah katanya konon katanya kalau berdoa di gereja ayam ini doanya terkabul gitu teman-teman. Ya udah gue iseng aja tulis teman-teman ya. Ya wishnya gue adalah semoga Shirley sama Meme promosi AB. Terus gue bilang doaku menyertaimu ya Tuhan, mau nangis. Dan itu di kota Medan, dia lagi di Medan ya. Terus berikutnya gue bilang itu teman-teman lihat ya tanggal-tanggalnya ya 18 Desember. Otak sama hati gue tuh keras mulu nih. Mintek itu suaminya teman-teman ya. Suami dia di sebelah dia tuh ngomong kenapa nggak masukin Januari aja case-nya. Macam dengar bisikan saitan katanya gitu ya. Karena disuruh tunda promosi AB teman-teman ya. Gue bilang ya nggak ada dong. Gue gituin teman-teman ya. Teman-teman lihat sebelahnya lagi chatnya. Di 20 Desember 2023. 11 hari menjelang penutupan akhir tahun teman-teman. Lu lihat tuh. Mei per 20 Desember 2023 ini itu teman-teman ya gue bilang coba lihat ini sebelum gue tidur. Itu jam 2.33 subuh teman-teman. Gue sampai mikirin dia jam setengah 3 subuh gue masih mikirin nih anak gimana promosi. Karena kenapa? Year to date-nya 636 masih kurang 264 juta dalam waktu 11 hari. 11 hari teman-teman. Lu bayangin 11 hari sendirian dia. Lu dan jadi dia masih maju nggak? Maju ya bener ya. Gue bilang sama Mei, aduh gila nih dia juga semangat, gue juga semangat teman-teman ya. Gue tulis nih, soon to be issued, artinya tuh yang udah masuk ke pusat tapi belum issued teman-teman, 1, 2, 3 gitu kan. Gue detailin total yang bakal issued nambah lagi tuh 63,6 juta. Oke kita bikin ancar-ancar yang tadi gue bilang teman-teman ya. Oke bini, sepupu, PCB 88, gue tanya Meme tadinya. Bisa kira-kira masuk berapa nih orang? 1 juta premi doang. Oke bikinlah dulu, itu kita belum tahu closing atau enggak. Belum tahu teman-teman, kita bikin dulu deh. Sepupu anak nomor 4 tuh sampai kayak gitu teman-teman. Sepupu anak nomor 4, gue bikin silsilah keluarga Meme, emak lu, bapak lu, siapa aja anak-anaknya. Habis siapa aja saudara-saudaranya, anak-anak siapa aja. Nah kita telah semua teman-teman ya. 12 juta, nomor 3, agen baru Meme 12 juta. Itu pun tanda tanya, bisa closing bisa kagak teman-teman. Yang keempat, teman minta perucira teman suaminya teman-teman. Itu pun tanda tanya juga, nggak tahu cepet 1 juta. Itu nggak tahu juga ya bisa closing apa enggak. Ditotalin 136 juta. Kalau 136 juta tambah yang 63 tadi di awal, kalau issue semua masih kurang 64 juta lagi dalam waktu 11 hari teman-teman. Coba teman-teman, Mei ancar-ancar siapa lagi ada. Bentar gue submit dulu SPJ sekarang 40 tambah 33 juta api. Dia ada closingan teman-teman. Teman-teman singkat cerita Meme ini keluar sampai ke kota Prapat, gue gak tahu Prapat itu di mana lah, Sumatera Utara lah intinya lah ya. Dari Medan, Sumatera Utara, gak tahu lah kemana-mana dia closing. Sampai pada akhirnya nasabahnya di Jakarta, posisinya kita berdua nemenin. Yaudah kita gak pernah biasa nemenin nasabahnya tim kita ya. Kita putusin temenin nasabahnya dia untuk medical check up di Siloam Karawaci teman-teman. Di 28 Desember Meme achieve pas 900 juta teman-teman. Dia prospek sampai ke teman-teman suaminya teman-teman ya. Teman-teman suami yang ada di luar kota semua dia sendirian pergi teman-teman ya. Dan case-nya enggak langsung ngebom 3 juta gitu. Enggak, kecil-kecil tuh, kecil-kecil kayak gitu teman-teman. Nah ini si Meme. Yang lebih gila lagi nih Shirley teman-teman. Shirley lebih dahsyat sih menurut gue teman-teman ya. Shirley per 20 Desember, teman-teman baca deh year to date-nya masih 560 teman-teman. 11 hari menjelang 31 Desember masih kurang 340 juta, gue yang stres teman-teman. Karena Shirley gak pernah dalam 1 bulan tuh ngehit
3.40, nggak pernah teman-teman, nggak pernah ya. Jadi gue bilang, Sharon kita coba bikin ya soon to be issued-nya tanggal 1, 2, 3 totalnya 42 juta api, ini bakal issued nanti ancer-ancer kita bikin 1 sampai 7. Papanya siapa lah, siapa, itu pun ini ya teman-teman ya, ancer-ancer ini belum tentu ambil. Tapi udah kita bikin dulu deh gitu ya, buat ada gambaran ya. Kalaupun semua mereka bisa closing cuma bisa menyumbang 232 juta. 232 juta ditambah 42 juta, 274. Masih kurang 66 juta lagi dalam waktu 11 hari. Tapi ini pun gak pasti. Ada ancar lagi, ada lagi gak ancar-ancar gue tanya ke Shirley. Ya, terus di tanggal 29, 9 hari kemudian teman-teman ya. Lihat teman-teman, itu 670, masih kurang 230. Teman-teman coba kita berpikir. Lusa itu udah 31 Desember, masih kurang 230 juta. Make sense gak sih? Gue jujur, gue ngomong ke Shirley. Akhirnya gue ngomong ke Shirley, kalau lu memilih untuk nyerah, gue gak masalah sih. Karena dia udah banyak chat stres sama gue teman-teman ya. Aduh gue gak tahu lagi gue kayak gitu. Sabar, jangan stres gue bilang gitu. Lu lagi di mana sekarang? Aku lagi di jalanan, menepi teman-teman. Di mobil dia menepi, dia bingung dia mau chat siapa lagi, mau ketemu siapa lagi. Dia dari Bekasi rumahnya teman-teman. Ke Tangerang, ke Karawaci, Prospek, kemana-mana teman-teman. Di jalan terus hidup dia teman-teman di Desember ini teman-teman ya. Dia punya anak juga ditinggalin teman-teman ya demi kejar AB teman-teman. Kalau itu issue semua, masih kurang ada penambahan 737,9. Dalam hati kecil gue, ih sayang dikit lagi gitu. Tapi gue gak mau nge-push dia juga, takut dia stres teman-teman ya. Gue tanya sekali lagi, lu mau promosi gak? Ya gak tau lah Ci, biarkan mengalir aja kayak gitu. Gue gak banyak ngomong juga teman-teman ya. Share, kalau tambah ancar-ancar 108 lagi. Gue inget dia punya nasabah siapa sama siapa, gue bilang kalau ini sama ini masuk aman nih. Aduh Ci kagak dibales, dia bilang gitu, gak dibales chatnya. Teman-teman, di 30 Desember gue udah liat dia kayak udah nyerah karena nggak ada kontekan lagi. Teman-teman tau nggak? Ini anak setiap hari, setiap jam itu ngechat gue mulu teman-teman. Jadi kalau orang pacaran, ya ini kalau mau ngejar kayak gini teman-teman sama leadernya teman-teman ya. Gue bilang share semangat ya. Mau apapun hasilnya lu udah lakukan terbaik sampai sejauh ini. Mantep ini lu mau apapun hasilnya gue salut gue bilang gitu. Thank you Ci. Gue tahu hati itu udah lagi galau setengah mati teman-teman ya. Nah ternyata tadi kan gue bilang Meme itu achieve tanggal 28 Desember kan. Gue sempat cerita ke Meme tanya ke gue, gimana sih Shirley ngejar? Lagi galau tuh dia, kayak putus asa. Tanpa babi bu si Meme WA si Shirley. Share, jangan nyerah. Kita tuh entar lagi jadi AB, gerak terus. Dia bilang kayak gitu teman-teman. Jangan nyerah loh. Kita tinggal 2 hari lagi loh, masih banyak waktu. Wah si Meme ngomong gitu, 48 jam tuh masih banyak banget waktunya, lu bisa submit SP aja. Baru semangat lagi si Shirley, ya aku bagus Meme gitu ya. Teman-teman ya, jadi sama-sama mereka berjuang ya. Nah teman-teman, ini di tanggal 31 Desember, nah jadi dia masukin ada case dari kerabat jauh di luar negeri teman-teman di Amerika waktu itu memang udah mau masuk jiwa sebenarnya teman-teman ya. Cuman waktu itu umurnya udah 70 atau 69, 68 lah. Terus gue tanya, ini clean case enggak? Clean case, enggak pernah minum obat, orangnya sehat. Ya udah, kita discuss, akhirnya total kalau kita ngomong bisa masuk nih 900 juta nih, 97,5 juta. Tapi cukup enggak waktu dalam waktu 2 hari lagi. Dia bilang, Ci percaya ini enggak ada record dimanapun di rumah sakit, dia enggak pernah masuk rumah sakit. Oke, mepet ya, coba aku post. Kalau ini total semua issue teman-teman ini 900,5 juta teman-teman ya. Terus mepet banget ya, bener mepet banget ya. Kalau lab 1 mati udah ya teman-teman ya. Gue ngomong sama dia, lu cek dulu. Ada peluang labs nggak yang lain-lain, polis-polis yang lain? Enggak, aman semua, izinnya juga semua aman. Teman-teman, 31 Desember 2023, intinya semua udah masuk, udah bayar nasabahnya, cuman kan nggak tahu ya 31 Desember kan sistemnya lemot-lemot gitu lah teman-teman ya. Ya udah, nggak tahu, nggak ada kabar waktu itu, nggak ada kabar dari PSF. Gue tahu Ibu Junia nggak teman-teman? PSF ya. Bu, cepet bu, isut. Teman-teman leader tahu lah ya, teman-teman itu di saat Yohanes lagi ngapain? Main kembang api dia, mana anak gua? Gua stres gitu kan. Tin, ayo Tin main. Enggak, gue bilang gitu. Ini tim lu nih, gue bilang gitu, ini anak lu yang di Prudential nih. Dia masih mikir kembang api teman-teman. Gila, gue mana mikir kembang api gak main. Gue 2023 gak ada pesta bagi gue teman-teman. Sama, Shirley juga gak ada pesta. Semua kita gak berpesta kembang api teman-teman ya. Gue bilang, Share ada yang issue gak? Coba lah di lonceng. Gak ada Ci, gimana Ci? Ya udahlah, upil gue bilang. Upil deh, upil. Gue bilang, upil gak apa-apa. Gue bilang sama dia,
Happy New Year gitu kan. Terus dia bilang apa tuh? Gue nggak lupa. Tiba-tiba nggak ngantuk Ci, udah kesel, mungkin kesel atau lu udah lakuin terbaik, makasih banyak ya Ci udah kasih usaha buat aku. Sama-sama share nanti pas kantor buka, gue kontak Steffi nanya appeal ya, semangat ya, ini cuma pergantian jam aja. Karena gue pikir ya udahlah nggak shoot gitu kan teman-teman. Karena memang nggak ada di lonceng, nggak ada notifikasi. Itu udah jam 11 menit kemudian ya. Karena teman-teman PSF juga kelempar dari sistem ya teman-teman ya. Nah teman-teman, terus dia bilang tiap baca ini aku malah sedih ya aku. Ya sudahlah teman-teman ya, gue pikir ya sudahlah gitu kan ya. Dan teman-teman 1 Januari gue tuh penasaran teman-teman jam 7 teman-teman langsung berubah angka di Provosnya 901 teman-teman. Gila teman-teman. Teman-teman lihat ya, 901. Satu doang teman-teman, lebih ya teman-teman. Tapi rasa perjuangan final sprint itu benar-benar membara di diri Shirley teman-teman. Gila gue bilang nih orang ya. Kayak gimana gue ngomongin ninggalin anaknya, ninggalin suaminya sampai lembur teman-teman ke Karawaci kemana-mana. Pokoknya kayak orang kocar kacir gitu loh teman-teman. Kesana kami bawa mobil dia. Dia bilang aduh makasih sih, maaf tadi lagi chat sama thank you banget sih udah full support sama aku segala macam. Teman-teman di saat itu Shirley promosi AB memang tanpa leader teman-teman. Tapi teman-teman setelah itu dia ngomong ke gue, Ci, gue promosi AB tapi tanpa leader. Gak apa-apa, gak masalah share. Perbaiki pola rekrut, perbaiki pola maintain. Teman-teman di tahun 2024, sepanjang 2024, Shirley itu menjadi top recruiter 1 Miracle Agency teman-teman. Dia mempromosi 3 AAB baru. Top recruiter dipegang dia, kalau misalnya teman-teman datang ke Miracle, terpampang foto dia di situ teman-teman ya. Jadi Shirley membuktikan bahwa ya layak teman-teman promosi AB. Teman-teman ini cerita final sprint tim gue teman-teman. Gue berharap teman-teman One Vision juga hari ini yang mungkin masih kurang banyak, jangan berhenti berharap teman-teman. Lu tetap lakukan apa yang memang harusnya lu lakukan teman-teman. Karena kalau lu berhenti, udah momentum tuh gak akan tercipta teman-teman ya. Oke berikut ini teman-teman ya, promosi Shirley sama Meme ya teman-teman. Dewi Sartika di tahun 2024 awal teman-teman ya. Teman-teman ingat satu hal teman-teman, hidup kita itu gak akan lebih baik karena ada perubahan. Gak akan lebih baik karena ada perubahan teman-teman. Tapi hidup kita akan lebih baik karena lu yang mutusin mau berubah dulu teman-teman. Kalau hari ini lu berasa oke gue ini ansos orangnya. Gue orangnya gak pedean ketemu orang. Boleh gak teman-teman berubah mindset dulu. Gue mau jadi yang terbaik deh. Gue coba deh mulai ngomong sama orang. Berani ngomong sama orang. Mulai dulu aja teman-teman. Lewatin zona nyaman ini teman-teman. Hari ini mungkin lu cuma bisa ngomong, gue cuma bisa ketemu sehari 1 orang doang. Boleh nggak abis pulang kantor atau enggak, oke pas makan siang, yang biasanya lu nggak pernah prospek, lu prospek orang. Boleh nggak teman-teman? Berubah dulu aja teman-teman, karena satu perubahan kecil, lu akan kasih dampak gede buat diri lu teman-teman. Ini gue dapat buku baca dari Atomic Habit teman-teman ya. Teman-teman boleh baca buku itu bagus banget. Sama kayak kita berdua teman-teman. Anak montir mobil, anak montir motor. Keluarga kita pas-pasan teman-teman. Kita nggak ada ngomong kenal orang kaya, nggak ada teman-teman. Bahkan kita punya nasabah yang punya mall di daerah Sumatera teman-teman. Itu pun kita nggak kenal orangnya tadi siapa. Semua by referensi teman-teman. Semua mau berubah dulu teman-teman. Yang tadinya gua orang yang antipati ketemu orang kayak males banget. Akhirnya bisa ngatasin satu-satu teman-teman. Sampai pada akhirnya yang tadi kita nggak punya apa-apa. Sampai di titik Christine dan Yona sekarang ini teman-teman. Nah hari ini kita mau kasih lihat video perjalanan kita ya Yo. Iya ya supaya semoga video ini bisa jadi inspirasi ya, jadi semangat buat teman-teman semua untuk jalanin bisnis ini lebih serius lagi ya. Supaya teman-teman itu bisa membuat sejarah kalian di tahun ini layaknya Shirley dan Meme. Yuk kita lihat ya. Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin engkau mendengar nyanyianku di sini.
Oke. Oke, itu aja sharing dari kita ya. Semoga apa yang kita semua rasain, teman-teman bisa rasain sama atau lebih. Sukses buat teman-teman semua. See you di panggung promosi. Thank you. Boleh